Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Suara Gaib. Dan masih bersama saya, Bang Fei. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang ditulis oleh Sandi, di mana kisah ini menceritakan tentang pengalamannya saat masuk ke sebuah perkampungan gaib dan menemui warga perkampungan tersebut. Sebelum kita mulai kisahnya, alangkah baiknya untuk dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan tanpa lama-lama lagi, kita mulai kisah ini dan simak sampai selesai. Awal mulanya Sandi mendapatkan perintah tugas lapangan ke daerah Indramayu. Karena Sandi bekerja di sebuah perusahaan penyedia layanan listrik di Sumedang, Sandi memutuskan untuk menggunakan sepeda motor saja dan membawa rekan kerja yang bernama Derian untuk membantu mengerjakan tugas lapangan tersebut. Sebelum berangkat menuju Indramayu, Sandi dan Derian mempersiapkan semuanya. Dan pada hari itu, berangkatlah mereka ke lokasi yang sudah ditentukan. Saat perjalanan menuju Indramayu, mereka tidak merasakan apa-apa. Semuanya terasa normal-normal saja. Singkat cerita, tugas lapangan itu berjalan dengan lancar, tanpa ada kendala, dan mereka pun bersiap pulang menuju kota Sumedang. Karena matahari yang masih terik, Derian mengusulkan untuk pulang nanti saja setelah asar. Toh, jarak antara Sumedang dan Indramayu hanya 2 jam perjalanan menggunakan sepeda motor. Sandi pun menyetujuinya dan memilih beristirahat dahulu di sebuah masjid sambil menunggu waktu asar tiba. Waktu asar sudah tiba, mereka pun melaksanakan ibadah sholat asar terlebih dahulu sebelum memulai perjalanan pulang. Selesai sholat, mereka mulai menyalakan sepeda motornya untuk menuju kota Sumedang. Karena saat berangkat, Sandi yang membawa motor, dan kini Derianlah yang mengundikan motor ke arah pulang. Tapi saat mulai perjalanan, selang beberapa meter saja, tiba-tiba Sandi merasa tidak enak hati dan firasat yang buruk. Entah kenapa dan apa yang akan terjadi. Sandi berdoa agar semuanya baik-baik saja. Tak lama melaju beberapa ratus meter, tiba-tiba saja ban belakang motor yang ditumpangi Sandi meletus, bak ditusuk benda tajam. Alhasil, motor oleng dan hampir terjatuh. Sandi dan Derian istighfar setelah kejadian itu, dan untung saja tidak jauh dari tempat kejadian terdapat sebuah tambal ban. Sandi memutuskan untuk membeli ban baru agar perjalanannya lancar. Selesai mengganti ban, Sandi pun segera melanjutkan perjalanan. Tapi baru saja melaju, tiba-tiba saja motor yang mereka tumpangi mati. Padahal sebelumnya baik-baik saja. Entah apa penyebabnya. Sungguh ini firasat buruk menurut Sandi. Jam sudah menunjukkan pukul 4 sore. Mereka terus mencoba menyalakan motornya dan setelah beberapa menit, alhamdulillah motornya kembali menyala. Untuk mempercepat perjalanan pulang, mereka memutuskan untuk mencari rute jalan pintas menggunakan Maps. Dan dari aplikasi tersebut menunjukkan arah yang dapat ditempuh sekitar 1 jam perjalanan. Mereka pun mengikuti arahan aplikasi tersebut. Saat mereka mengikuti arahan aplikasi tersebut, mereka mendapati jalanan yang bagus dan mulus, aspal yang bagus, dan jalanan yang lurus. Dan disinilah Sandi merasa ada yang tidak wajar dalam perjalanan ini. Sandi merasa jika jalanan ini tidak biasa. Jalanannya lurus, tidak ada pertigaan ataupun perempatan. Tampak di sisi kanan dan kiri hanyalah sebuah kebun dan ilalang yang tinggi. Sandi merasa semakin aneh
karena sedari tadi Sandi tak melihat satupun kendaraan ataupun warga sekitar, dan hanya ada mereka berdua saja. Begitu pula yang dirasakan oleh Derian. Saat saya melihat jam, kini sudah memasuki jam 5.30 sore dan sebentar lagi maghrib. Dan lebih anehnya, saat melihat aplikasi tersebut, waktu sampai tujuan tidaklah berubah dan tetap di 1 jam perjalanan. Padahal Sandi dan Derian sudah melaju sekitar 2 jam. Mereka terus berjalan mengikuti jalanan aspal tersebut. Akhirnya, kini mereka melewati sebuah pedesaan di pinggir jalanan. Dan yang membuat aneh, di dalam pedesaan tersebut, Sandi tidak melihat satupun orang ataupun warga sekitar. Tak lama memasuki pedesaan tersebut, terdengar suara azan yang menunjukkan bahwa waktu sudah memasuki maghrib. Akhirnya, Sandi dan Derian mengikuti suara azan tersebut untuk melaksanakan sholat maghrib. Dan benar saja, tak jauh dari itu terlihat seperti ada sebuah masjid yang tidak terlalu besar berdiri kokoh di pinggiran jalan. Alhasil, mereka pun menepi untuk melaksanakan sholat maghrib. Keanehan terjadi lagi ketika ada suara iqomah. Sandi dan Derian tidak melihat ada orang yang melantunkan qomah. Dan ternyata orang yang sudah ada dalam masjid tersebut adalah seorang imam. Dan di sini pun terjadi sebuah kejanggalan lagi. Saat melaksanakan sholat maghrib, Sandi dan Derian yakin betul bahwa di dalam masjid hanya ada mereka dan imam saja. Tapi saat imam selesai membacakan Al-Fatihah, terdengar suara makmum mengatakan amin, seperti masjid itu penuh dengan jamaah yang sedang sholat di belakang imam. Padahal Sandi dan Derian yakin betul bahwa di dalam masjid hanya ada kami bertiga. Singkatnya, setelah selesai sholat maghrib, sang imam membalikkan badan menghadap kami. Dan alangkah terkejutnya ketika melihat imam yang ada di hadapan adalah seorang pria tua berwajah pucat bak mayat serta tidak memiliki lengkungan hidung. Dan sosok itu bertanya maksud dan tujuan mereka masuk ke desa itu. Mereka pun kebingungan dengan pertanyaan yang dilontarkan oleh orang itu. Dan dengan sopan, Sandi menjawabnya bahwa mereka hanya ingin pulang setelah bekerja di Indramayu dan juga tidak mengetahui harus masuk ke daerah yang tidak mereka kenal. Akhirnya imam itu menyarankan bahwa tempat ini bukanlah tempat yang harus dilalui oleh mereka. Dan mereka diminta untuk putar balik ke arah berlawanan dan jangan sampai panik jika melihat sesuatu yang tidak biasa. Sebelumnya Sandi menolak saran tersebut dan mengatakan jika harus putar balik, maka perjalanan akan semakin lama dan kemungkinan akan sampai di kota tujuan larut malam. Dan orang tersebut meminta mereka untuk memilih antara sampai larut malam atau menjadi penduduk desa itu. Mendengar hal itu, Sandi mulai paham bahwa di sini bukanlah alam manusia. Dan tanpa basa-basi, mereka pun menerima saran orang tersebut dan segera berpamitan serta bersalaman. Alangkah kagetnya saat menyentuh tangan orang tersebut. Terasa sangat dingin, tidak ada rasa hangat seperti orang normal. Di sini Sandi mulai merasa yakin bahwa ini bukanlah alamnya. Singkat cerita, mereka melaju berlawanan arah mengikuti arahan orang tadi. Dan kini Sandi dan Derian terkejut bukan main. Desa yang dilewati sebelumnya
yang terasa sepi kini mendadak menjadi ramai orang. Di sepanjang jalan banyak sekali orang-orang yang memperhatikan kami dengan tatapan kosong. Bahkan ada yang melambai-lambaikan tangannya seperti meminta kami untuk singgah. Mereka pun terus menancap gas menghiraukan orang-orang itu, karena dalam pandangan mereka, orang-orang itu berkulit pucat serta kelopak matanya seperti hitam terlihat dari terangnya lampu motor yang sandi. Mereka pun terus menancap gas menghiraukan orang-orang itu, karena dalam pandangan mereka, orang-orang itu berkulit pucat serta kelopak matanya hitam terlihat dari terangnya lampu motor mereka. Dan yang paling aneh, mereka semua tidak memiliki lengkungan di bawah hidungnya. Anehnya, saat pertama memasuki daerah tersebut, kami berjalan hampir 2 jam. Tapi saat mereka putar arah, hanya hitungan menit saja mereka sudah keluar di area desa yang aneh tersebut dan kembali memasuki jalan yang ramai. Terlihat banyak pengendara mobil dan motor serta pedagang kaki lima. Mereka pun berhenti di sebuah warung kopi di pinggir jalan karena merasa sangat lelah. Tampak si penjual kopi seperti keheranan melihat mereka yang sedang panik. Lalu si tukang kopi bertanya kepada mereka. Mereka pun menjelaskan kepada si penjual kopi itu dan mendapati jawaban jika sebenarnya Sandi dan Derian itu beruntung, karena bila setiap ada orang yang masuk ke desa tersebut, salah satunya pasti menjadi penduduk desa itu. Dan si penjual kopi menyarankan untuk tidak melanjutkan perjalanan dan lebih baik istirahat di warungnya yang buka 24 jam dan kembali pulang setelah subuh. Dan kali ini Sandi dan Derian mengikuti setiap saran yang memang akan membuat mereka selamat. Terima kasih sudah mendengarkan kisah yang dialami oleh Sandi saat bekerja di daerah Indramayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.